1,5 jam ya, sampai 2:30 lewat ya. Kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, saya baca saja supaya cepat. Kalian baca, lihat bukunya, sambil nanti langsung tanya kalau ada. Nanti kalau praktikum baru tanya ya kalau ada yang nggak dimengerti. Nah, pertama kasusnya signet ring cell karsinoma. Nah, saya kasih lihat dulu kasus 1 ini. Signet ring cell karsinoma ini terjadi di lambung ya. Nah, jadi kita lihat dulu histologi lambung yang normal. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, diulang lagi, lambung itu kalau kita lihat gambaran histologinya, dipotong lumennya, terus di penampangnya kita lihat, nah, ada mukosa. Ini mukosa lambung, daerah ini mukosa. Kemudian batasnya ini ada yang memisahkan otot tipis, memisahkan mukosa dengan jaringan di bawahnya. Ini namanya muscularis mucosa. Ya. Kemudian di bawah mukosa namanya submukosa. Sub itu bawah, mukosa. Ya. Di bawah submukosa ada jaringan otot, namanya muscularis propria. Di bawah muscularis propria ada lagi jaringan ikat tipis ini. Nah, itu namanya lapisan serosum ya, atau tunica adventitia. Jadi 4 lapis. Nah, ini mirip-mirip semua. Kalau di kolon juga begitu juga susunannya ya. Tetapi yang membedakan ini daerah mukosanya yang agak beda, dengan sel-selnya ada beda sedikit. Nah, jadi sudah lihat yang normal bagaimana? Nah, di mukosa ada dilapisi epitel yang bermusim ya. Nah, ini mengeluarkan musim supaya melapisi permukaan mukosa ini, epitelnya tidak rusak karena asam di dalam lambung ya. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar di bawah di mukosa ini, diantaranya namanya lamina propria. Nah, kenapa kita lihat dulu normalnya? Kalau nanti ada tumor, itu beda gambarannya dengan yang normal. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, ini mukosanya juga besar ya. Ada sel-selnya, sel-sel normal ya, di bagian mukosa. Kemudian ada submukosa di bawah. Ya. Ada kelenjar-kelenjar lambung. Ya. Kemudian ini ada lagi sel-selnya juga besar. Ya. Ini masih normal ya. Sel parietal di sini. Sel bentuknya lain. Oke, kemudian ini ada sel foveolar, sel mukus, menghasilkan mukus ya, permukaan. Kemudian ini ada sel parietal, kemudian ada sel peptid, ini menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan. Ya. Nah, signet ring cell karsinoma. Informasi klinik, wanita 60 tahun menderita sakit lambung yang parah, nausea, muntah, kehilangan nafsu makan, dan anemia sejak 3 bulan yang lalu. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan massa difus mendatar yang menginfiltrasi sepanjang kurva mayor lambung dengan beberapa area nekrosis, ulceratif, dan hemoragik. Pasien dibawa ke rumah sakit dan operasi telah dilakukan, dikirim ke departemen patologi. Nah, jadi kalau klinisnya ini ada sakit lambung yang parah. Jadi kelenjarnya mirip gastritis kronik, mirip GERD yang kemarin ya. Kemudian ada anemia, kemungkinan anemia karena ada ulkus perdarahan pada tumornya. Ya, jadi perdarahan mungkin tidak dirasa,
atau apakah dia sudah sering muntah keluar darah. Ya, ada muntah di sini tapi tidak dibilang keluar darah ya. Nah, jadi kemungkinan anemianya bisa dari situ. Kemudian diperiksa endoskopi. Endoskopi ini dipasang alat seperti saluran kecil kamera. Nah, diperiksa masuk ke dalam rongga mulut, masuk esofagus, masuk lambung. Nah, mau dilihat apa yang keadaan di lambungnya bagaimana. Nah, ditemukan ada massa difus mendatar dan menginfiltrasi sepanjang kurva mayor lambung. Nah, jadi kalau kita lihat ini dinding daripada lambung, ya. Jadi dinding ini menebal. Di sini tidak jelas normalnya. Jadi ini bayangkan ini lumen lambung, kemudian dipotong begini, ya. Jadi ini ruge, bagian ruge, permukaan dalam, kemudian ini dindingnya. Nah, ini yang sesuai kita lihat tadi, yang kita lihat di maksudnya potongnya seperti yang kita lihat gambaran histologi yang sebelumnya tadi itu. Nah, jadi dindingnya ini menebal, tidak terlalu membentuk massa tumor yang besar ya, atau seperti polip begitu menutupi lumen. Tapi dindingnya itu menebal saja. Nah, ini khas pada signet ring cell carcinoma. Gambaran secara makroskopiknya ya, begini. Nah, kemudian kita lihat gambaran mikroskopiknya. Spesimen terdiri dari jaringan lambung dengan tumor epitel yang difus yang menginvasi sampai lamina serosa. Sel atipik polimorfik dengan nukleus hiperkromatik, sitoplasma yang berlebih terisi oleh bahan musin. Dapat banyak sel yang berisi bahan musin berlimpah dan meluas, menekan nukleus ke satu sisi, membentuk tampakan signet ring cell. Banyak mitosis abnormal dapat ditemukan. Nah, kalau kita lihat ini, besaran kecilnya masih ada mukosa usus di atas, ya, yang normal. Tapi di bawah ini sudah seperti lain. Tapi kalau begini masih belum terlalu jelas. Kita lihat, nah, harus perbesar lagi. Nah, perbesar. Ini lihat masih ada kelenjar lambung yang normal. Kemudian lihat ini, ada banyak sel-sel ini tersebar. Itu namanya tersebar difus, ya. Jadi bukan bentuk kelenjar, tubular kelenjar kan begini. Nah, ini namanya difus, jadi tersebar tidak membentuk struktur tertentu ya. Oke. Besar sedikit. Nah, lihat semua ini ya. Jadi ada kayak kosong-kosong ini, kosong-kosong, kosong-kosong. Tapi belum terlalu jelas pembesaran gini ya. Ya, kita besar lagi. Jadi ini semua sel tumornya ini. Masih ada mukosa normal di sini. Jadi bentuknya sekali dia bilang seperti signet ring cell. Nah, ini diperbesar. Nah, coba lihat ini. Lihat ini. Nah, jadi intinya atipik polimorfik dengan nukleus hiperkromatik. Jadi kalau lihat intinya ini, hiperkromatik itu artinya gelap, atipik itu sudah selnya tidak normal. Ya, jadi gelap intinya, kemudian dia terdorong ke tepi, itu khasnya ya. Terdorong ke tepi karena sitoplasmanya ini dipenuhi oleh musin. Yang jadi yang kosong ini
musin yang banyak dalam sitoplasma, kemudian dia mendesak inti sel tumornya itu ke tepi. Nah, ini juga ini jadi kosong-kosong kelihatannya ya, tapi kalau lihat dia itu terbesar, intinya itu di tepi. Nah, kalau dilihat ini bentuknya seperti cincin stempel ya. Lihat ini sebelah kiri. Nah, jadi ini sitoplasmanya bermusim, kemudian ini intinya ya, jadi intinya terdorong, jadi seperti gepeng intinya. Nah, itu namanya signet ring cell. Nah, ini lagi yang lain gambarnya, tapi ini sudah di antara otot. Sorry. Ini otot muscularis profilia, lapisan otot tadi. Ini berarti dia di bawah submukosa tadi ya. Kemudian ada infiltrasi sel-sel signet ring di antaranya. Ya. Nah, ini yang foto dari kamu punya sediaan preparat ya. Jadi kalau dari jauh dia ada seperti kosong-kosong, kosong, tapi tidak ada selnya. Nah, itu vastamusin ekstraseluler namanya. Kemudian ini banyak ada sel-sel ini, nah ini signet ring cell. Kalau dari jauh ini belum terlalu kelihatan, tapi kita perbesar. Nah, ini perbesar ini khas ya. Jadi lihat ini ada yang seperti berdua dua sel tapi melekat. Ini juga ini terdorong ke tepi semua ini ya. Nah, cuman memang ada yang tidak terlalu khas begini, tapi rata-rata ini kosong ya. Jadi lihat secara umum ya gambarannya bagaimana. Nah, mungkin kalau dia ada begini tidak terlalu signet itu karena proses waktu dibuat sediaannya itu lepas dia punya musim ya. Nah, tapi secara umum itu kelihatannya dia tersebar difus ya, tidak membentuk kelenjar. Nah, ini perbesar lagi jelas lagi ya. Nah, ini signet ring cell ini juga selnya atipik hiperkromatik terdorong ke tepi, sitoplasmanya banyak bermusim mendorong ini lagi ya. Oke, kemudian yang dikatakan mitosis abnormal. Mitosis abnormal, kalau yang normal itu terjadi pada keadaan yang normal ya. Nah, mitosis abnormal, mitosis normal itu contohnya ini begini. Kalian sudah belajar kan fase-fase mitosis, ada apa? Profase, metafase, kemudian ada anafase, telofase. Saya sudah lupa juga ya, tapi kalau yang normal itu ya begini, dia punya mitosis normal ya. Nah, jadi ada fase ini kita lihat baca di ini tunggu ya. Ini profase ya, profase. Profase berkumpul di tengah kromatinnya, kemudian metafase, kemudian ini metafase, kemudian ini anafase. Jadi ini sudah terpisah, membentuk lagi sel kembali ya. Nah, kalau abnormal mitosis itu hanya ditemukan pada tumor ganas ya. Kalau tumor jinak atau misalnya keadaan normal itu tidak. Jadi coba bandingkan yang sebelah kanan ini ya, beda ya dengan gambar yang kiri. Kemudian ada yang tidak beraturan, ada yang tiga segitiga begini, kromatinnya ada yang 4, ada yang berhamburan ya. Nah, jadi itu yang dinamakan mitosis abnormal. Nah, itu terjadi pada tumor ganas.
Kemudian kita lanjut ke kasus 2, adenokarsinoma of the large bowel atau adenokarsinoma usus besar, atau bisa kalian bilang adenokarsinoma kolorektal. Ya. Jadi kita lihat lagi gambaran normalnya kolorektal. Ini hampir sama, kolorektal itu kolon dengan rektum, ya. Jadi gambarnya mirip, ya. Nah, sama dengan lambung tadi, ada mukosa, kemudian di bawahnya ada lapisan muscularis mukosa memisahkan dengan submukosa, kemudian di bawahnya ada otot muscularis propria, kemudian paling bawah ada sedikit lapisan serosum, jaring ikat, ya, serosumnya. Nah, kita lihat sel-sel mukosanya ya, paling atas. Jadi bermusim normal ini, ya. Mukosa, ini namanya lamina propria, ada sedikit sel radang, sel goblet, ya. Nah, diperbesar lagi, selnya ada bermusim, ya. Sitoplasmanya bermusim, selnya bagus, kromatinnya halus, teratur, intinya bagus, seragam, ya. Ada sel goblet ini yang bulat-bulat, kosong-kosong dan terang. Nah, kita lihat adenokarsinoma kolorektal. Laki-laki 70 tahun mengalami melena, di BAB warna hitam, anemia. Kenapa bisa anemia? Karena dia mungkin sudah lama melenanya, keluar darah sedikit-sedikit. Kemudian rasa tidak nyaman di abdomen sejak 2 minggu yang lalu, jadi tidak enak perutnya, ya. Nah, kemudian di kolonoskopi, nah ini kolonoskopi maksudnya endoskopi lewat kolon, jadi dimasukkan lagi seperti selang dengan kamera dari anus, ya, masuk ke rektum. Nah, kemudian dilihat ada massa solid ulceratif dan infiltrasi ke dalam mukosa rektum. Nah, kalau dilihat ini, nah ini rektumnya, kolorektal. Jadi kita belum sama kolon dengan rektum, sama gambaran G-nya, ya. Nah, ini udah usus normal, ya. Kemudian ini ada sesuatu massa tumor. Nah, inilah tumornya. Nah, jadi ini kalau dia misalnya ada tinja di sini lewat, nah ini tergesek, permukaannya ini mudah berdarah. Jadi biasanya pasien itu ada BAB berdarah, kemudian nyeri perut di bawah, kemudian kalau dia BAB mungkin kalau dia menonjol ini tidak semuanya keluar, tidak tuntas, ya. Nah, ini lagi kalian lihat ini usus normal, ya. Ini usus dibelah, ini ya saluran usus kita belah. Lihat ini ada ruge-ruge usus, ini normal, ya. Nah, ruge usus normal. Nah, kemudian ini ada massa tumor ini besar ini. Nah, ini kalau sudah besar begini, ini pasti dia mengganggu, menutup itu lumen usus, jadi terjadi sumbatan, ya. Biasa pasiennya ini mengeluh kembung, tidak bisa BAB, atau BAB sedikit-sedikit keluar. Nah, ini massa tumor ini sudah ada juga berdarah-berdarah ini, ada lupus. Nah, nanti kita lihat gambar-gambarnya. Nah, lihat dari jauh, ini masih ada mukosa yang normal, ya. Kemudian ada mukosa, kemudian yang di bawahnya dan jelas di mana objeknya. Tapi dari ini gambaran yang atas sudah tidak seperti ini usaha korektal normal, ya. Ini lihat ini ada bulat, kita baca dari gambar
kalau dilihat dari jauh tidak terlihat bentuk tubulernya. Jadi ini sel-selnya ini namanya sedang invasi, menginvasi sama dengan infiltrasi, sama dengan menyebar. Jadi kalau kemudian invasi ini, kita harus puasa saja ada batas, atau kalau sudah invasi di mukosa ada tubuh ini, kalau masih jauh lagi sampai di bawah, kalau sampai serosa di bawah, ya, itu namanya infiltrasi. Ya. Nah, semakin jauh sama infiltrasi, semakin jelek prognosisnya. Beda kalau misalnya kadang hanya terbatas di mukosa, itu lebih bagus kalau daripada kalau ada terjadi di mukosa. Jadi kalau masih di mukosa lebih bagus lagi daripada kalau infiltrasi motor. Makanya perlu diperhatikan kan kalau dia di motor dia pastinya sampai ke mana. Ya. Kalau ini dia semua kalau apa ini bola kemudian ada masih sini kemungkinan ini sudah masuk jadi kemudian di bawahnya ada lemak, ya, lemak. Kemungkinan ini di bawahnya sudah ada jadi ini semua. Nah, lihat bentuknya bulat kalau pakai tidak kelihatan jelas-jelasnya. Nah, kalau ini dia ini sudah tidak seperti yang normal ya. Sel mukosa normal itu ada dia punya sitoplasma musim, terus dia punya di bawah, kemudian dia ada tumoid, kolumna, halus. Ini sudah tidak terasa bentuk. Semua rata-rata kita lihat ya. Kemudian ada tubular yang menyatu. Tubular yang bersambung bersambung dengan di sebelahnya ini juga sama-sama ini juga ya. Ini sudah menyatu dengan sebelahnya itu yang fluid. Nah, kalau menurut saya ini sudah tidak seperti di sel yang normal ya. Ini namanya sel aktif, polimorf. Ada yang lama tidak ada bagaimana. Ini dilihat ada yang jelas kemudian berlapis-lapis kemudian di sini sudah tidak ada mesin. Nah, lihat yang ini ya, lihat dulu kita bandingkan coba lihat yang normal. Nah, ini yang normal. Beda sekali kan? Ini sitoplasmanya masih ada. Ini di bawah dasar kromatinnya harus seragam sel yang ini. Ya, ya. Kita lihat kalau yang ke atas dari sitoplasma musimnya, susun dia punya sel, kemudian dia hormon kromatin biasa, anak yang jelas. Nah, kemudian ini yang bentuk solid ya, adalah solid. Nah, ini tidak ketara, tapi kedua ya. Nah, itu kan selnya, sel-selnya lain tadi. Ini namanya polar solid. Selnya lain dari simetri. Ini juga solid, tidak ada kesulitan. Susun solid. Nah, kalau dia bersusun solid begini, itu biasanya dia punya derajat itu lebih tinggi dibanding kalau kita derajatnya pendek. Oke, kita lanjut ke kasus 3 prodesis. Nah, prodesis laki-laki 40 tahun.
menderita demam, kram perut, dan diare sejak 1 bulan lalu. Gejalanya seperti radang usus ya, tetapi belum khas. Apakah dia kronis? Kayaknya dia kasar yang menebal dan terkenalnya menceder kesehatan. Fungsi simpel misalnya di besar adalah sedang butuh lumen intestinal kemudian dan kapasitas dari fibrosis dari penyakit terdahulu. Pembengkakan nodul, fibrosis dan stenosa membentuk dampakkan cobblestone appearance. Jadi secara singkat saya jelaskan juga waktu lihat ya. Jadi karena adanya radang lama, makanya radangan itu UG usus yang normal. Kalian lihat di gambaran ini. Ini UG usus yang normal ya. Macet lagi ya. Saya benar ya, tapi slide-nya ini tidak saya stop share dulu. Di kondisi karena ada radang lama
Perangan, berulang, terus kayak itu bentuk ya. Jadi seperti rumah karena ini jaring kita di sekitar ini, kemudian ada lagi mukosa yang masih bagus, kemudian terbentuk seperti nah, jadi apa itu kompleks referensi ini? Seperti kerikil-kerikil di dalam itu yang tersusun lagi jelas ini akhirnya terbentuk lagi. Nah, ini kalau lihat bentuknya gambaran kompleks. Nah, kemudian mikroskopiknya masih dari radang. Jadi mikroskopiknya agregat nodul limfoid transmural. Nah, jadi khasnya itu ada nodul kelihatan. Nah, ini lihat dulu mukosa usus, kolon, kemudian ada mukosa. Nah, ini lihat ada seperti nodul-nodul. Nah, bentuk nodul tetapi terdiri dari sel-sel limfosit atau sel-sel limfoid. Dari mukosa otot. Jadi mukosa otot itu biasanya agak tebal, tapi di sini belum. Nah, kemudian kalian colek saja itu dari mukosa dan sel-sel dari tidak apa kayaknya mungkin kalau ini yang khusus ini sebelumnya mungkin saran ini sampai nggak diikuti oleh perubahan perilaku dari komposisi. Kemudian menentukan khasnya itu ada granuloma non scasiosa, biasanya terdapat pada submukosa. Nah, ini kita di mukosa tidak kelihatan lapisan selaisnya. Dilihatkan di sini itu adalah nodul-nodul limfoid ya. Atas submukosa ini dengan submukosa banyak ya. Kemudian kalau itu besar, besarnya itu ada radang pada daerah kripta. Jadi di dalam lumen, sorry, di dalam lumen itu di sekitarnya labiopia ada sel-sel radang neutrofil. Ya, ini di dalam lumen Granger ini sel radang neutrofil. Itu ada status-status yang aktif. Nah, kemudian yang dilihat di sini adalah ada granuloma non scasiosa. Jadi kalau non scasiosa itu apa? Sel apa yang ada di situ? Sel histiosit yang berubah bentuknya menjadi sel heteroid ya. Jadi sel granuloma. Maksudnya tidak scasiosa seperti pada TBC ya. Granuloma epiteloid. Nah, ini sel-sel epiteloidnya ya. Dengar ini maksud saya? Kedengaran dokter, masih Kedengaran? jelas dokter.
Asik. Ya, kalau itu nanti kalau nggak jelas nanti tanya di pertanyaannya. Nah, ini berapa nomor jadi server seperti detail. Jadi selnya bulat. Nah, ini cuman tidak terlalu jelas di sini. Saya nggak tahu ini apa ada preparatnya kalian punya. Sudah lupa nanti dilihat ya. Nah, ini ada berapa nomor ideologi? Inti banyak. Bukti politik sel dan Roma. Ada sel-sel akhir kita. Ini kosa yang ada kelihatan. Kemudian ada di sini ya dari yang kemarin. Maksudnya jaringan anus dan rektal di sisi intestinal ya.
tadi menyatakan lagi kemudian topiknya. Yang di atas itu masih bisa dengar saya kan? Ya, ya. Kelihatan ya. Tidak terlihat hanya Masih bisa dengar suara saya? Bermasalah lagi tuh. Masih bisa dengar suara saya? permisi dokter, terdengar Dok, dokter. masih dok. Ya. Slide tidak jalan ya? Tidak. Permisi dokter, PPT-nya tidak terlihat dokter. Oh iya. Oh ya. Ini sudah kelihatan? Permisi dokter, sudah dokter. Tapi masih jelek. Kita coba di atas ya. Nah itu yang di permukaan dalam itu ada lubang-lubang, ya. Vertikal. Kemudian dia yang gambar di bawah itu mencorok ke dalam, dia punya mukosa seperti botol ya, lihat gambar yang kiri itu. Nah itu namanya botol, flashlight of coaching. Jadi penonjolan seperti botol ke dinding daripada usus, ya. Jadi dia masuk ke dalam, tetapi dia dilapisi oleh mukosa. Kemudian dia menekan lapisan otot. Jadi lapisan ototnya itu bisa menipis, ya. Kalau lama-lama itu lihat lapisan yang ada panah itu, lapisan panah itu lihat dasarnya. Nah, itu kalau lama-lama bisa, kalau ada radang apa di situ, bisa terjadi perobekan atau perforasi daripada di vertikal itu. Nah, itu bisa menyebabkan tendonitis, ya.
Mohon maaf dokter, suaranya dengaran. Sudah kedengaran? Sudah dokter. Iya, tuh. Oke ya. Jadi ini lapisan otot, lihat sebelah kiri kanannya. Kemudian ada mukosa menjorok masuk ke dalam. Harusnya kan mukosa di atas saja, ya. Ini ada di vertikal. Nah, karena dia cenderung untuk obstruksi, makanya terjadi radang di situ. Nah, makanya ada radang sel-sel limfosit, sel radang neutrofil, sel plasma di sekitarnya. Nah, kali ini ada sel radang ya, ada folikel limfoid. Mungkin tidak terlalu kelihatan kalau begini, kita lihat lagi, ini juga bentuknya flashlight. Tapi kalau diperbesar itu ada sel-sel radang ini kelihatannya, yang biru-biru ini. Ini, sel radang ini semua padat. Nah, itu namanya diverticulitis kronik. Oke, kita lanjut ke hepatitis kronik. Nah, pada hepatitis kronik, nanti kalian baca saja klinisnya, saya langsung ke gambaran mikroskopiknya ya. Kalau gejala klinisnya mungkin ada demam, kehilangan nafsu makan, mata kuning, ya. Kemudian ada sedikit pembesaran liver. Kemudian kalau di buku ini dilakukan biopsi jarum, kemudian dikirim ke PA, diperiksa. Dia punya sampel dari hepar. Kita lihat dulu normalnya, sudah lihat tadi, saya ulang sedikit lagi, satu lobulus, kemudian ada tractus porta, di sini ada vena porta, ada arteri hepatik, ada ductus biliaris, di tengah ada vena sentral. Ya. Nah, di antaranya ini ada jaringan ikat tipis. Tengahnya ini ada semua ini sel-sel hepatosit, ya, namanya sel hepatosit atau sel hepar, ya. Tidak ada jaringan ikat yang tebal di antaranya. Nah, ini lagi kita lihat yang normal. Ini sel hepatosit ini semua intinya di tengah, kemudian dia sitoplasmanya pink, eosinofilik. Ini ada tractus porta, ini ada vena, ada arteri ini, kemudian ada ductus biliaris. Ini mungkin satu lobulus, tengahnya kelihatan. Ya. Jadi sel hepar ini tersusunnya difus, ya. Tidak ada jaringan ikat yang luas diantaranya. Nah, itu nanti kita lihat bedakan dengan sirosis. Kalau di sirosis itu ada pertambahan jaringan ikat, sehingga sel heparnya itu parenkim bentuk nodul-nodul. Ya. Nah, ini kelihatan ya, dari jauh, ada lobulus, ini ada tractus porta ini, lobulusnya tidak terlalu kelihatan ini ya, tapi ini satu begini. Ini kayaknya arteri vena centralis, ya. Nah, ini tractus porta. Oke, lihat yang normalnya ya, jadi tersusun difus, tidak banyak jaringan ikat di antaranya. Nah, kalau radang, kalau kronik, nah kita lihat itu di bagian tractus portanya. Tractus portanya itu yang banyak sel radangnya. Jadi bukan menyeluruh, bukan di antara sel-sel hepatositnya banyak, tapi kita lihat yang di tractus portanya. Nah, di situ biasa banyak berkumpul sel radang limfosit, sel radang kronik ya. Nah, ini ya, tractus porta. Ini masih ada sedikit, apakah ini ductus biliaris atau ya, atau arteri ya.
Ada kelihatan sedikit. Nah, ini sel radang limfosit ini kelihatan ya. Limfosit, kemudian ini sel hepar. Sel hepar ya. Nah, kemudian sel limfosit ini ada yang menjorok masuk ke sel hepar sedikit ya, tapi tidak banyak. Di sini masih bersih. Nah, daerah ini antara limfosit dengan sel hepar itu namanya pismail necrosis ya. Nanti bisa digambarkan topiknya. Itu pismail necrosis. Kenapa suara saya kedengaran? Permisi dokter, kedengaran dokter. Oh iya, tidak kedengaran. Ya, jadi itu. Jadi batas antara sel limfosit dengan sel hepatosit itu namanya piecemeal necrosis. Ya, jadi dia mulai masuk ini ke hepatosit, tetapi dia tidak banyak di antara hepatosit ini. Ya, nah ini kita lihat lagi. Tractus porta banyak sel radangnya, kemudian masih ada sedikit ini. Apakah dia ductus biliaris ini, ada lumen ini, tapi dipenuhi oleh sel radang limfosit, ya. Nah ini juga sampai lumen pembuluh darah itu sudah tidak terlalu kentara ya. Nah ini dia tractus porta. Tapi sepertinya kita tidak punya preparat yang kita mau lihat nanti itu hepatitis ya. Nah ini lagi, ini daerah tractus porta, kemudian ini pertemuan antara sel-sel radang masuk ke dalam hepatosit ini, sel-sel hepar itu namanya piecemeal necrosis ya. Atau interface hepatitis ya yang ini. Jadi ini namanya interface hepatitis atau piecemeal necrosis karena ini sel radang ini limfosit sudah masuk ke menjorok ke sel hepar. Oke, kita lihat sirosis hepar. Sirosis hepar ini kita tahu tadi komplikasi dari hepatitis kronik. Jadi dia membentuk nodul-nodul, ya, nodul-nodul di hepar. Kenapa bisa terbentuk nodul-nodul? Karena kalau jaringan hati yang mengalami radang lama, itu maka akan terbentuk juga jaringan ikat fibrosis, ya. Jadi jaringan ikat yang terbentuk itu membuat sel-sel atau parenkim hepar itu terpisah satu dengan yang lain. Jadi terbentuk nodul. Jadi parenkim hepar ini, terbentuk jaringan ikat fibrosis ini di sini banyak, sehingga parenkim hepar yang harusnya difus tadi itu akan terbagi-bagi membentuk nodul. Ya. Nah. Jadi kalau di gambaran mikroskopiknya lihat kasus 7, spesimen terdiri jaringan hati dengan peri dan intralobular fibrosis. Peri itu maksudnya di sekitar lobulus, satu lobulus, atau di dalam lobulus. Jadi kalau lobulus tadi misalnya begini ya, satu lobulus, ini tractus porta, kemudian vena centralis. Nah, jadi dia bisa terbentuk jaringan ikat itu di sekitar lobulus atau dia masuk di antara lobulus. Nah, itu maksudnya. Jadi dia membentuk nodul dari parenkim. Nah, ini khas ya, kelihatan kalau lihat di preparat. Kemudian sel hati dalam pseudolobulus, jadi dia membentuk seperti lobulus baru ya, bukan lobulus hati yang normal kalau kita lihat tadi. Nah, di dalam satu lobulus ini yang terbentuk karena jaringan ikat fibros pada sirosis hepatis, itu bisa ada sel heparnya itu bisa memiliki ukuran yang berbeda. Kemudian ada dilatasi sinusoid. Oke. Nah, jadi sinusoid ini di antara sel-sel hepar ini ya, tempat aliran darah, lewatnya kapiler aliran darah ke sel hepar. Ya. Ini bisa melebar, kemudian sel-selnya itu bisa berubah, bisa membesar,
atau atipik. Nah, itu tadi yang kita belajar di teori, yaitu perubahan large cell. Jadi perubahan sel besar itu merupakan salah satu gambaran displasia seluler. Ya. Nah, kalau diperbesar ini, jadi sel-selnya membesar, sitoplasma eosinofili, ya. Jadi ini satu lobulus, tapi bukan lobulus yang normal ya. Nanti ada jaringan ikat di antaranya. Nah, kemudian di antara jaringan ikatnya ini ada radang, ya. Ada sel-sel radang di antaranya tersebar. Sel radang limfosit. Nah, ini diperbesar. Ini sel-selnya hepatosit. Selnya membesar. Kemudian sitoplasma eosinofili bisa ada inti ganda. Jadi kalau dibandingkan dengan yang normal dia akan agak berubah ini ya. Kemudian sinusoidnya ini bisa berdilatasi, tapi ini mungkin tidak terlalu jelas ya di sini. Nah, ini yang lebih jelas. Ini yang lebih jelas selnya berubah. Jadi ini large cell change. Atau kalau di buku dia bilang saja sel atrofi dengan inti berlimpah, sitoplasma eosinofilik, dan kadang-kadang intinya ganda. Jadi intinya sudah mulai atipik. Ya. Kalau kita lihat sini, intinya membesar, sitoplasma eosinofilik. Ini ya, sudah ada kasar ini dia punya inti. Nah, ini membesar ya. Kadang-kadang berinti dua, tapi kalau di sini kita lihat belum ada. Ya. Nah, kalau dilihat dari jauh langsung kelihatan. Ada seperti lobulus dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Ini khas ini, kelihatan. Kemudian di antara jaringan ikatnya itu ada ini yang biru-biru ungu-ungu ini sel radang, harus diperbesar supaya bisa lihat. Nah, ini kalau diwarnai khusus, ini ada lobulus, dia dipisahkan oleh jaringan ikat fibrosis. Jadi jaringan ikatnya itu berwarna biru. Kemudian sel-sel parenkim hepar yang bentuk nodul itu yang warna pink ya. Ini yang biru-biru ini berbentuk jaringan ikat fibrosis di antara parenkim hepar. Normalnya kan tidak begini ya. Oke. Kemudian kita masuk di karsinoma hepatoseluler. Nah, lihat saja informasi klinis. Nanti kalian bandingkan kalau di praktikum ya, baca informasi klinisnya bagaimana. Kemudian dengan gambaran mikroskopiknya. Saya cepat saja di sini karena waktu ya. Nanti bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Nah, ada gejala-gejalanya di sini. Keluhan demam, laki-laki 70 tahun, ada icterus sejak 3 bulan, kemudian ada pembesaran hepar, ada massa. Kemudian biopsi, kemudian dikirim ke lab TA. Kita langsung lihat. Nah, ini hepatoseluler karsinoma. Jadi ini heparnya ini penuh dengan multiple nodul, ya. Jadi ini tumornya. Ya. Kemudian kita lihat gambaran mikroskopiknya. Jaringan hati dengan sarang-sarang, NES itu sarang-sarang ya, sarang-sarang dan difus. Jadi terdiri dari sarang-sarang dan sebaran difus sel epitel tumor. Jadi bentuknya itu sarang-sarang begini ya, sarang, kemudian difus, tidak ada bentukan tubuler kelencar atau papiler, menginfiltrasi, menyerang jaringan sekitarnya. Sel tumornya atipik, polimorfik, bulat oval, untuk sel-sel poligonal dan inti hiperkromatik dan berlimpah. Jadi intinya sudah ganas ya, jadi kelihatan langsung ganas. Cukup banyak mitosis, kemudian beberapa sel tumor mengandung pigmen empedu. Nah, jadi ini ya, jadi ini lihat yang normal sebelah kiri. Ini lihat yang ganas ya, sebelah kanannya. Dilihat kalau dari jauh saja tumornya seperti sel normal ini masih halus ya. Dia punya teratur,
Kemudian kalau yang di kanan ini, kalau dari jauh itu intinya sudah tidak beraturan ya, ada yang gelap sekali, hiperkromatik. Ya. Nah, kita lihat yang lebih besarnya lagi. Nah, ini yang lebih besar. Nah, ini semua sudah tumor, tapi ini masih lebih bagus selnya dibanding yang ini. Ini sudah sel atipik sekali. Ini juga atipik, tapi masih cukup bagus ya. Masih seperti hepar yang normal. Nah, ini atipik, pleomorfik, sitoplasmanya sangat banyak. Ada hiperkromatik, ya. Sitoplasma eosinofilik atau pink. Nah, ini lebih jelek lagi. Nah, coba lihat yang sebelah kiri ini yang normal, ya. Bandingkan dengan sel tumornya yang ganas. Ya, jadi hiperkromatik itu intinya gelap, kemudian bentuknya macam-macam, polimorfik, kromatin kasar, kalau besar atau jelasin ya, nukleoli prominent. Ya, lihat bedanya. Ini bentuknya tidak teratur, ini bagus teratur ya. Nah, kemudian yang khasnya juga ada di antara sel-sel tumor mengandung pigmen empedu. Kenapa? Karena ada kan ductus biliaris yang di antara tractus aorta ya. Jadi kemungkinan ada stasis daripada ductus biliaris, makanya pigmen empedunya itu ada di antara sel-sel ya, pigmen coklat empedu. Nah, selnya ini atipik, pleomorfik, hiperkromatik, sitoplasmanya eosinofilik. Nah, ini lebih jelek lagi. Lihat ini ada sel, ada banyak inti di dalam, ya. Ini sel ganas. Ini juga bentuknya pleomorfik, macam-macam bentuknya. Yang khas ini sitoplasmanya pink, eosinofilik ya. Ini gelap, jadi bentuknya sel ganas. Nah, ini CDA-nya kalian ini. Kalian punya preparat di foto. Jadi begini ya gambarnya. Nah, ini selnya jelek sekali. Nanti bandingkan ya. Begini dia punya gambaran sel seluler karsinoma. Nah, kemudian ini ada apa ini? Yang khas. Nah, ini di preparatnya kalian juga ini begini. Ada pigmen empedu di antara sel-selnya atipik sekali ya. Oke. Kemudian kolangiokarsinoma. Nah, apa tadi kolangiokarsinoma? Asalnya dari sel kolangiosit. Ingat itu ya, kalau tanya praktikum, kolangiosit. Lihat bagaimana caranya menulis. Kemudian asalnya dari ductus biliaris ya. Jadi sel kolangiosit itu melapisi ductus biliaris. Nah, itulah yang berubah menjadi sel ganas, membentuk massa tumor ya. Kalau dilihat secara makroskopik, nah, lihat klinisnya juga ada massa di hepar. Bagaimana kita bedakan dengan karsinoma hepatoseluler? Jadi mungkin kalau secara klinis tidak langsung bisa dibedakan ya, tapi makanya harus diperiksa histopatologi, dilihat gambaran morfologi selnya. Nah, makroskopiknya ukurannya 10 kali 5 kali 5, putih padat dan beberapa merah putih. Kalau lihat ini massa tumor, ini hepar ya, ini massa tumornya. Jadi dia ini di dalam hepar, tapi asalnya dari sel ductus biliaris, bukan dari sel hepatosit. Ya. Ingat itu ya. Jadi kalau karsinoma hepatoseluler, asal selnya itu dari mana? Jadi kalau ditanya begitu, berarti asal selnya dari sel hepatosit. Kalau kolangiokarsinoma, dari sel kolangiosit. Nah, kalau bilang kolangiosit itu di mana? Di ductus, sel yang melapisi ductus biliaris ya. Nah, jadi gambarannya itu beda juga ya. Nah, karena bukan dari sel hepar. Jadi bentuknya ini seperti begini ya. Nah, kita baca dulu gambaran mikroskopik. Spesimen terdiri dari epitel tumor, biasanya dengan struktur glandular dan tubular. Nah, ada struktur glandular dan tubular, dilapisi epitel kuboid kolumnar rendah. Ada stroma fibrosa melimpah atau desmoplastik di antara pulau-pulau sel tumor. Selnya ganas,
atipik, polimorfik, berkromatik, sitoplasma berlimpah, mitosis banyak ditemukan. Tidak ada pigmen empedu dalam sel-sel tumor. Itu yang membedakan ya. Kalau di hepatosit tadi ada pigmen empedu, kalau di kolangiokarsinoma tidak ada pigmen empedu dalam sel tumor. Nah, jadi kalau ini gambar, kalau sesuai mikroskopiknya, ada bentukan dari jauh, lihat ini, bentukan glandular ya, atau tubuler, sama itu, tubuler, ada lumen kosong di tengah, tubuler, ya, rata-rata ya, tubuler, walaupun ada yang agak rapat. Nah, nanti kita lihat apa yang melapisinya, epitelnya, tapi kalau lihat dari jauh, lihat ini yang pink, ini namanya stroma fibros melimpah, ini ya, stroma desmoplastik, itu namanya stroma fibros yang melimpah, yang pink ini. Jadi sel-sel tumor, ke sarang-sarang tumor atau proliferasi sel-sel tumor ini berada di antara stroma fibros yang melimpah, ya, jadi namanya stroma fibros yang melimpah atau desmoplastik. Jadi ini semua ya, kelihatan dari jauh. Nah, ini perbesar. Nah, ini tubular ini sudah melengket, sudah tubular ini tidak terlalu kelihatan ya. Ini masih ada jelas ya. Ini ya. Nah, ini lihat stromanya pink ini. Nah, ini namanya stroma fibros desmoplastik. Nah, ini kita lihat, Nah, epitelnya kuboid, kolumnar rendah. Jadi agak tinggi tapi bukan yang tinggi sekali ya. Di kuboid agak tinggi sedikit. Intinya inti ganas, atipik, polimorfik. Kalau ini belum terlalu jelas, mudah-mudahan ada gambar yang lebih jelas. Oh, ada. Jadi kita coba perbesar. Nah, ini lihat intinya ini. Ini ada anak inti ya. Anak inti. Bagus kalau lebih besar lagi ada gambarnya, tapi tidak ada. Kelihatan dari jauh ya. Di dalam inti ada anak inti. Tapi tidak terlalu polimorfik ya. Kalau di gambar ini. Ya. Nah, tapi yang khasnya bentukan tubuler. Kemudian lihat, bedakan dengan yang sebelah kanan atas itu. Ada ini apa? Sel apa ini? Sel hepatosit yang normal. Ya, jadi beda sekali ya bentuknya. Bentuk tubuler, tumornya. Jadi itu kolangiokarsinoma. Jadi dia sudah menginvasi jaringan hepar di sekitarnya. Terakhir, pankreas ya. Karsinoma pankreas. Nah, kita sudah lihat tadi di teori di kuliah bagaimana histologi pankreas terdiri dari sel-sel asini, kemudian ada satu-satu sel islet tambahan. Kemudian ada di antara bulus ini ada kecil-kecil ductus. Kemudian ini ductus yang lebih besar. Nah, ini mengalirkan enzim pencernaan ini ke duodenum. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, karsinoma pankreas. Jadi bentuk massa tumor asal dari sel asinar pankreas. Ya, jadi yang di buku ini beda ya. Kalau yang di buku ini yang mirip dengan yang di teori. Yang kita belajar tadi adenokarsinoma duktal. Jadi selnya itu, jadi karsinoma di pankreas itu selnya bisa berasal dari sel duktal. Dari sel ini duktal atau ada duktal, kelihatan di sini ada kecil-kecil sel duktal. Kemudian ada karsinoma keganasan berasal dari sel asinar yang ungu-ungu ini. Kalau di teori tadi di bahan kuliah itu karsinoma duktal ya, karsinoma duktal pankreas. Jadi yang dari sini. Tapi yang paling preparat itu yang ada di lab itu yang jenis asinar sel karsinoma. Jadi gambaran mikroskopiknya ini
tidak sama di sini. Yang di buku penuntun yang dulu, saya belum lihat buku penuntun yang terbaru ya. Jadi kalian catat dulu ini atau foto saja. Jadi begini gambaran mikroskopiknya, ya. Jadi gambaran mikroskopik sediaan karsinoma pankreas, jenis asinar sel karsinoma pankreas. Jadi harus jelas nanti ya kalau di ujian jenisnya asinar sel karsinoma pankreas. Nah, jadi gambarannya itu, gambaran mikroskopiknya, sediaan jaringan terdiri dari struktur kelenjar, tubuloasinar, mirip kelenjar pankreas normal yang tumbuh infiltratif ke jaringan sekitarnya. Sel-sel tumor yang melapisi kelenjar tampak dengan inti monoton di basal, nukleoli prominent, sitoplasma granular eosinofil karena mengandung granulasi gen. Nah, itu mikroskopiknya ya. Kalau yang di buku mikroskopiknya kalian kurang lengkap ya, jadi tulis ini nanti dibandingkan dengan sediaannya. Nah, masa tumornya ya seperti ini. Nah, kemudian lihat ini gambarannya ya. Jadi dia bentuk tubuloasinar. Jadi maksudnya itu tubuloasinar. Ini ya, bulat. Asinar itu kelenjar kecil-kecil. Asinar bulat-bulat. Jadi tubulo ada bentuk kelenjar tubuler. Kemudian asini itu kecil-kecil. Kelenjar kecil-kecil ya. Jadi kalau lihat dari jauh, ini tubuloasinar ya, langsung kelihatan bentuk kelenjar kecil-kecil bulat, ada lumen di tengah. Itu semua ya gambarannya gitu. Kemudian kita perbesar, nah ini baru kelihatan ada lumen di tengah, dikelilingi oleh sel-sel tumor. Nah ini mirip asini yang normal ya. Nah tetapi kalau dilihat intinya, nah, intinya sudah atipik. Ada nukleoli prominent ya, jelas. Tapi masih cukup monoton. Kemudian dia letaknya masih di basal. Di basal itu maksudnya di daerah basal sini. Sitoplasma, plasma masih di basal semua. Ya, cukup monoton, atipik, dan ada nukleoli prominent. Ya, jadi ini satu asinar, tubuloasinar, kemudian inti sel terletak di basal, kemudian bersitoplasma dengan ada granul. Jadi kalau sitoplasmanya itu diperbesar, ada kayak bintik-bintik granul ya. Bintik granul, itu namanya granul simogen. Nah, itu yang ada di proenzim ya. Nah, ini preparatnya kalian yang saya foto. Jadi nanti lihat persis begini gambarnya. Preparat, ini kelihatan tubuh sinar dari jauh ya. Ada lumen-lumen kosong-kosong di tengah, bentuknya tubuler bulat kecil-kecil. Nah, ini diperbesar. Nah, kalau di sini intinya lebih seragam ya dibanding yang tadi. Seragam tapi intinya masih kurang atipik dibanding gambar yang sebelumnya ya. Intinya di basal, sitoplasma eosinofilik. Ada, coba nanti kalian perbesar, ada tidak kelihatan granulasi simogen. Nah, ini juga ya. Oke, selesai. Oke. Jadi selesai praktikum kita. Hari ini kita harus nanti praktikum jam 1:30 ya. Nanti kalian bandingkan. Maaf karena putus-putus jaringannya tadi. Kalau yang kurang lebih bisa
ditanya lebih lanjut nanti. Jadi kita mulai 1:30 di, tapi tanya sama dokter atau bagaimana tepatnya ya. Mungkin saya agak lambat datang, tapi 1:30 mudah-mudahan saya sudah ada. Oke, nah, bagaimana semua masih setia mendengar? Oke, kita akhiri saja ya. Terima kasih semuanya. Nanti kita praktikum lagi 1:30. Kita lanjut. Oke, terima kasih semua.